Selamat malam, di sini saya akan menjelaskan tentang earnings management. Pada tahun 1968, Copline mendefinisikan earnings management sebagai usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Pada tahun 1989, Skipper mendefinisikan earnings management sebagai campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lalu Davidson, Stickney, dan Weil pada tahun 1987 mendefinisikan earnings management sebagai proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas akuntansi yang berterima umum sehingga manajer dapat melaporkan laba pada tingkat yang diinginkan. Pada tahun 2000, Scott mendefinisikan earnings management sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan utilitas mereka dan atau nilai perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batasan dan definisi earnings management, sehingga pihak yang melakukan penelitian mengenai earnings management mencoba untuk mendefinisikannya sendiri, baik dari pemahaman positif maupun negatif. Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui para stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar oleh sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai suatu kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas earnings management ini bukan sebagai kecurangan dengan alasan bahwa intervensi yang dilakukan oleh manajer perusahaan masih dalam kerangka standar akuntansi. Scott pada bukunya yang ditulis pada tahun 2006 membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Yang pertama, melihatnya sebagai perilaku opportunistic manager yang digunakan untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost. Yang kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efisien contracting, di mana manajemen laba memberi manajer fleksibilitas untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam positive accounting theory, terdapat 3 hipotesis yang melatar belakangi manajemen laba. Yang pertama yaitu bonus plan hipotesis. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya atau bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Yang kedua yaitu debt covenant hypothesis. Pada perusahaan yang punya rasio debt to equity besar, maka manajer perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan maupun laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Yang ketiga yaitu political cost hypothesis. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba atau menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi, pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya menaikkan pajak pendapatan perusahaan. Haley dan Wahlen pada tahun 1998 berpendapat bahwa earnings management terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan dengan tujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham, atau untuk memengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba dapat terjadi karena manajer diberi kekuasaan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan privat yang dimilikinya. Selain itu, perilaku manipulasi ini juga terjadi karena adanya asimetri informasi yang tinggi antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber, dorongan, atau akses yang memadai terhadap informasi untuk memonitor tindakan manajemen. Pasti ada alasan tertentu yang menyebabkan manajer perusahaan termotivasi untuk mengelola dan mengatur tingkat laba yang dilaporkan, padahal aktivitas tersebut cenderung melanggar peraturan. Motivasi-motivasi inilah yang nantinya akan mempengaruhi pola rekayasa manajer dalam mengelola laba. Artinya, bagaimana pola rekayasa ini sangat tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan. Haley dan Wahlen membagi motivasi earnings management menjadi 3, yaitu yang pertama, capital market motivation. Tersebar luasnya pengguna informasi akuntansi di kalangan investor dan analisis keuangan untuk menilai saham dapat menciptakan dorongan bagi manajer melakukan manipulasi laba sebagai usaha untuk mempengaruhi harga saham jangka pendek.
Misalnya, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan akan melakukan income decreasing ketika akan melakukan manajemen buyout. Namun, perusahaan akan melakukan income increasing tepat sebelum penawaran saham perdana dan penawaran saham tambahan. Ada juga perusahaan yang mengelola laba untuk menyamakan laba perusahaan dengan ramalan laba analisis keuangan, investor, atau manajemen. Yang kedua yaitu contracting motivation. Data akuntansi digunakan untuk mengawasi dan mengatur hubungan kontraktual antara perusahaan dengan semua stakeholders perusahaannya, baik stock investor, debt investor, ataupun insider investor. Haley dan Wahlheim membagi contracting motivation menjadi dua, yaitu lending contracts dan management compensation contracts. Lending contract dibuat untuk meyakinkan bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham perusahaan tetapi merugikan kreditor. Sedangkan manajemen compensation contracts digunakan untuk mensejajarkan atau menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham eksternal. Yang ketiga yaitu regulatory motivation. Terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, industry regulation motivation. Industri-industri diatur dengan tingkat pengaturan yang berbeda-beda pada masing-masing industri. Misalnya, industri perbankan dan asuransi yang menghadapi pengawasan yang lebih ketat oleh pihak regulator. Peraturan perbankan mengharuskan bank mencapai CAR tertentu, sedangkan peraturan asuransi mengharuskan perusahaan asuransi untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan keuangan minimum. Peraturan seperti ini mendorong manajer untuk mengatur laporan keuangan sesuai dengan kepentingan pihak regulator. Yang kedua, antitrust and other regulations. Manajer perusahaan seringkali menghadapi penyelidikan antitrust, menghadapi konsekuensi politik yang tidak menguntungkan, atau mungkin manajer perusahaan itu sedang berusaha mencari subsidi atau perlindungan dari pemerintah. Semua hal tersebut mendorong manajer untuk melakukan earnings management sehingga laba yang dilaporkan kurang menguntungkan. Yang ketiga yaitu tax planning purposes. Haley dan Wahlheim tidak menjelaskan bagian ini karena menurut mereka earnings management untuk tujuan perencanaan pajak merupakan bidang tugas otoritas pajak yang memiliki standar sendiri atau tertentu. Scott menyatakan bahwa earnings management dapat dilakukan dengan 4 bentuk. Yang pertama, taking a bet. Pola ini terjadi pada saat terjadi reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Pada saat itu, perusahaan akan melaporkan kerugian dalam jumlah besar sehingga diharapkan pada periode yang akan datang, CEO tersebut dapat menunjukkan adanya peningkatan laba. Yang kedua, income minimization. Pola ini terjadi pada saat perusahaan mengalami atau memperoleh laba yang tinggi. Manajemen akan menunda sebagian laba tersebut dan melaporkannya pada periode mendatang. Jika pada periode mendatang, laba diperkirakan akan turun. Yang ketiga yaitu income maximization. Pola ini terjadi ketika laba perusahaan menurun atau rendah. Manajemen akan berusaha meningkatkan laba supaya mendapatkan bonus yang lebih besar. Pola ini juga dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Yang keempat, income smoothing. Pola ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Kemudian pada slide ini itu terkait dengan sisi baik dan buruk earnings management. Sisi baik earnings management ada dua. Yang pertama, manajemen laba adalah tindakan yang etis. Manajemen laba merupakan suatu hal yang wajar ketika seorang manajer mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan pemakai laporan keuangan lainnya sebagai akibat dari keahlian yang mereka miliki. Manajer berhak menangguhkan atau membebankan saat transaksi asumsi dasar akrual pada tahun berjalan yang bersangkutan dengan suatu syarat jika memiliki pengaruh yang material maka harus diungkapkan. Oleh karena itu, manajemen melakukan praktik manajemen laba sebagai tindakan yang wajar dan etis. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengomunikasikan informasi. Misalnya, ketika metode penyusutan dipakai adalah metode garis lurus, tetapi berdasarkan evaluasi atas pola penggunaan aset tetap, ternyata metode saldo menurun lebih tepat. Perusahaan kemudian melakukan perubahan metode menjadi saldo menurun. Hal ini menunjukkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara baik. Kemudian, sisi buruk dari earnings management. Yang pertama, dianggap menimbulkan keraguan pada integritas akuntan. Di satu sisi, praktik ini dilakukan tetap dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya prinsip akuntansi berterima umum, namun menjadi terdistorsi oleh manajemen sehingga mengorbankan kepentingan pihak pengguna informasi keuangan tersebut. Apabila laporan ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh penggunaannya, maka informasi tersebut bisa menyesatkan sehingga laporan keuangan tidak reliable. Yang kedua, mengakibatkan perilaku oportunistik. Manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.